biqitalin nasi hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ya. Kemudian juga terdapat dalam jalur yang lain, jazakallah khair. Kalau ini adalah jalur dari Ibnu Umar, ya. Jalur yang lain pada halaman 76 yaitu jalur dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fa idza syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ini diulang lagi, ya, diulang lagi. Wa sallu salatana wastaqbalu qiblatana wa akalu dhabihatana faqad hurrimat alaina dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Di antara faedah ikhtilafnya jalur dari sebuah hadis memberikan ilmu tambahan. Pertama, dari segi jalur periwayatan hadis tersebut. Yang kedua adalah inti daripada hadis tersebut, entah itu secara lafaz, secara muamalah, atau secara fikih, ya. Kalau dari hadis pertama dan hadis kedua ini perbedaannya sangat mencolok sekali, ya. Dan merupakan sebuah kebiasaan Nabi SAW, jikalau perbuatan itu baik, maka Nabi SAW juga akan mengulang lagi. Seperti yang kita telah bahasnya pada hadis yang pertama, man kana yu'minu faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fakanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Nah, adapun sesuatu yang tidak baik, maka Nabi SAW hanya menyebutkannya sekali saja. Nah, di sini pada riwayat yang kedua yaitu riwayat Anas, ya. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fa idza syahidu, ya, diulang lagi. Nah, ini merupakan bentuk takkid, ya, untuk meyakinkan bahwasannya perkara itu adalah perkara yang baik. Nah, hadis ini hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim saja. Adapun tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Iya. Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Jika mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mereka sholat sebagaimana sholat kami, ya, yaitu sebagaimana yang tertera di dalam sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang sholat itu kalau secara umum ya ibadah, dan ini ibadah secara khusus dari masing-masing setiap agama. Ya. Mungkin secara umum bisa dikatakan istilah sembahyang. Sembahyang. Orang Hindu berbeda sembahyangnya dengan sholatnya orang Islam, dan seterusnya. Ya. Nah, ini ada satu lagi yang cukup rumit, dalam artian tidak dilakukan kecuali oleh seorang Muslim atau di dalam Islam, yaitu menghadap kiblat kami di mana? Di Ka'bah, menghadap ke Ka'bah di Mekah, Saudi Arabia. Dan makan sembelihan kami, kita haram, ya, memakan makanan selain daripada ahli kitab, ya, seperti Hindu, ya, dan lain sebagainya. Adapun ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, ya, para ulama membolehkan. Kenapa demikian? Karena mereka beriman kepada Allah walaupun tidak beriman kepada Rasulullah SAW.
Nah, kalau orang-orang Majusi, Hindu dan lain sebagainya itu mereka sama sekali tidak beriman pada Allah, mengenal saja tidak. Makanya haram bagi kita untuk makan makanan mereka. Ya. Dan maka diharamkan bagi bagi kami darah dan harta mereka kecuali dengan haknya. Nah, ini dari jalur periwayatan daripada hadis tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahihnya. Nah, kemudian di situ Syekh langsung menjelaskan tentang illa bihaqqil Islam. Ya, illa bihaqqil Islam. Namanya juga mukhtasar. Mukhtasar itu artinya adalah ringkasan. Ya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Lafaz ini hanya disebutkan oleh Al-Bukhari dan tidak disebutkan oleh Muslim. Kadang sebuah lafaz hadis itu memang dipunyai banyak ahli hadis yang sampai kepada dia. Ya. Makanya di kitab Bulughul Maram atau Arba'in Nawawi atau Jami'ul Ulum wal Hikam di sini kebanyakan mereka itu adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kadang keduanya lafadznya sama, dalam artian apa? Ini satu matan ini diriwayatkan oleh dua orang ini, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Kadang hanya sekedar Imam Bukhari atau hanya Imam Muslim saja, yang lainnya menyepakati. Makna hadis ini diriwayatkan dari Nabi SAW dari berbagai jalur. Kadang hadis itu hanya diriwayatkan satu jalur saja dari sahabat. Contohnya hadis niat. Ya. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, innamal a'malu binniyat. Ini cuman satu jalur saja. Nah, inilah yang disebut dengan hadis ahad. Ya, yang tidak diterima oleh orang-orang Mu'tazilah. Ya. Kenapa demikian? Karena hadis ahad itu bagi mereka akan menimbulkan dhon, persangkaan, tidak memberikan ilmu sama sekali. Ya, tidak memberikan ilmu sama sekali. Padahal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwasanya hadis ahad selama dia sahih maka bisa diamalkan. Entah itu untuk akidah atau untuk ahkam syar'iyah, hukum-hukum syar'i. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Malik Al-Asja'i rahimahullah, dari ayahnya ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wa yakfuru bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan kafir kepada apa yang disembah selain Allah, maka harta dan darahnya terlindungi dan hisab perbuatan terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Ini termasuk salah satu gurunya Al-Imam Syafi'i. Ada dua Sufyan. Pertama Sufyan bin Uyainah, yang kedua Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Bahwa ia berkata hal ini hanya berlaku pada permulaan Islam, sebelum diwajibkan salat, puasa, zakat, dan hijrah. Namun pendapat ini lemah sekali dan terdapat khilaf apakah benar pendapat ini berasal dari Sufyan, karena perawi hadis di atas adalah para sahabat yang hanya menemani Rasulullah SAW saat berada di Madinah. Bahkan sebagian dari mereka masuk Islam belakangan. Nabi Haqqil Islam, para jamaah sekalian, ini bahwasanya orang-orang yang telah bersyahadat dengan dua syahadat ini, kemudian dia mendirikan sholat, ya, kemudian menunaikan zakat, kemudian illa bihaqqil Islam ini, kalau dia mencuri maka tetap dipotong tangan. Ya, kalau dia membunuh diqisas. Ya, entah itu dibunuh atau disuruh
menggantinya dengan denda. Dan seterusnya. Itu illa bihaqqil Islam. Nah, tentu saja orang-orang yang telah bersyahadat, sholat, dan membayar zakat itu secara umum harta dan darahnya dijaga oleh Islam. Maka sambungannya seperti hadis Nabi SAW bahwasanya hancurnya dunia ini ya itu lebih ringan bagi Allah daripada terjatuhnya darah seorang muslim walaupun setetes tanpa hak. Nah, itu makanya antara hadis satu dengan hadis yang lainnya itu saling berhubungan, memberikan keterangan lebih, ya, memberikan keterangan lebih. Nah, disitulah kita ya pentingnya mempelajari hadis, ya, mempelajari hadis. Sabdanya asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka telah melindungi jiwa dan harta mereka dariku. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, wahai Fatimah binti Rasulullah SAW, sekiranya engkau mencuri maka engkau akan aku potong tanganmu. Artinya apa? Hukum Islam itu mengena kepada seluruh daripada lapisan masyarakat. Kalau dia melakukan pelanggaran syariat. Ya. Potongan hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk memerangi mereka dan memerangi orang yang menolak Islam. Kalau kita menimbang hadis ini hanya karena perasaan, maka hadis ini akan kita tolak. Padahal ya, sebelum kita membaca hadis ini, maka kita harus mengakui dan mengetahui bahwasannya yang namanya yang seperti ini tidak boleh dilakukan kecuali setelah adanya dakwah. Bukankah Rasulullah SAW secara ya realisasi ya beliau dan para pasukan waktu itu adalah mendakwahi mereka dulu, ya, untuk mendakwahi la ilaha illallah. Nah, jikalau mereka menentang, barulah mereka diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan diperangi dulu supaya mereka apa? Mereka masuk Islam, tidak, mereka didakwahi dulu. Ya. Hal ini terjadi sesudah beliau hijrah ke Madinah, sebagaimana diketahui secara pasti bahwa Nabi SAW menerima setiap orang yang datang kepadanya untuk masuk Islam hanya dengan 2 kalimat syahadat saja. Nah, inilah pentingnya sebuah ucapan. Ucapan. Kalau antum tantang orang-orang di luar Islam, kira-kira mau nggak mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah? Saya yakin nggak mau. Sebagaimana yang telah berlalu pada bulan Desember itu tentang ucapan selamat Natal. Karena setiap perkataan itu ada sebuah konsekuensi besar. Ada sebuah konsekuensi besar di situ. Misalkan juga seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak. Padahal ini hanya perkataan, tapi memberikan dampak yang sangat besar. Nah, itulah kenapa demikian, perkataan itu perkataan besar, maka pengaruhnya juga besar. Syahadat ini sangat ringan sekali diucapkan, tetapi berat bagi hati jikalau memang sudah betul-betul kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal ringan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, selesai. Iya, tetapi mereka sangat berat sekali karena tahu konsekuensi daripada 2 syahadat ini. Dengan begitu darahnya menjadi terlindungi dan ia menjadi muslim secara umum. Ya. Beliau SAW mengingkari tindakan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu yang membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Ketika Usamah hendak menghunuskan pedangnya ke orang itu, beliau sangat mengingkari tindakan itu. Di satu sisi lain, Usamah bin Zaid memberikan alasannya kenapa dia membunuh orang tersebut.
walaupun orang tersebut telah mengatakan la ilaha illallah. Yaitu ketika itu beliau Usamah bin Zaid mengatakan kepada Rasulullah alasannya karena dia untuk melindungi diri. Iya. Hanya karena lafaz tersebut. Ya karena memang demikian. Di dalam Islam, siapa yang mengatakan la ilaha illallah atau syahadu anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, memang terjaga darahnya. Benar tidak orang kafir tersebut tadi yang telah mengatakan la ilaha illallah? Benar. Karena memang dijaga. Alasan apapun itu, entah dia nanti ikhlas atau tidak, mengatakan la ilaha illallah karena mau dibunuh oleh Usamah bin Zaid, tetap dia salah Usamah bin Zaid. Makanya Nabi SAW mengingkarinya dan bersedihlah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Muhammad bin Nasr al-Marwazi dengan sanad dhaif sekali. Nah, ini salah satu sebuah riwayat yang tidak mungkin bisa diamalkan. Hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila ada hadis dhaif kemudian dimasyhurkan, dipopulerkan, sehingga masyarakat itu tahu bahwasanya ya tentang amalan ini berdasarkan hadis ini, sementara mereka tidak tahu hadis ini dhaif atau tidak, maka orang yang mempopulerkan hadis ini terkena ancaman dari Nabi SAW, yaitu apa? Di neraka. Makanya para ulama memberikan persyaratan, jikalau yang ingin disampaikan adalah hadis dhaif, maka harus diterangkan bahwasanya hadis itu dhaif. Ya, bismillah. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW tidak pernah menerima orang yang hendak memenuhi ajakannya kepada Islam, kecuali dengan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Hadis ini tidak sahih. Andai pun hadis ini benar, maka maksudnya adalah bahwa beliau tidak membenarkan tindakan siapapun yang meninggalkan sholat dan zakat dalam keadaan Islam. Artinya apa? Jikalau dia mengaku di atas Islam, mengaku sebagai muslim, yo sholat, yo zakat, gitu loh. Berbeda dengan sebagian kaum yang mengatakan kalau sudah sampai kepada thariqah atau tingkatan hakikat, tidak wajib bagi dia sholat. Kalau begitu nggak usah mengaku sebagai muslim. Kenapa demikian? Karena sebagai seorang muslim, dia harus sholat dan harus zakat, kan begitu. Dengan demikian, benang merah yang menghubungkan makna hadis-hadis bab ini menjadi semakin jelas. Dengan dua kalimat syahadat sudah cukup untuk melindungi orang yang mengucapkannya dan ia menjadi muslim karenanya. Jika ia mendirikan sholat, menunaikan zakat dan menjalankan syariat, maka ia mendapatkan apa yang menjadi hak kaum muslimin. Ya. Ia mendapatkan sanksi sebagaimana sanksi yang diterima kaum muslimin ketika melanggar. Kalau bunuh dibunuh, kalau mencuri dipotong tangan, kalau minum khamr entah itu dicambuk atau dipenjara. Kalau di Saudi itu orang-orang yang minum khamr itu di antara dua itu, entah itu dia nanti dicambuk atau dipenjara. Biasanya dipenjara. Ya. Jika seseorang meninggalkan salah satu dari rukun-rukun ini, maka ditinjau terlebih dahulu. Apabila dilakukan secara berkelompok, maka mereka diperangi. Ya. Dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya memerangi kelompok yang menolak mendirikan sholat dan menunaikan zakat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa khallu sabilahum. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka yang berjalan. Surat At-Taubah ayat 5. Nah, ayat ini adalah kebalikan. Maksudnya bagaimana? Jikalau mereka tidak mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka perangilah mereka.
Kalau mendirikan sholat dan menunaikan zakat itu kan diberi kebebasan. Berarti pemahaman sebaliknya adalah tidak. Ya. Dan firman Allah Ta'ala, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Dan jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian seagama. Makanya ikatan agama itu lebih menguatkan daripada ikatan yang lain. Walaupun bukan keluarga. Saya sama antum bukan keluarga dari segi apa? Dari segi nasab. Ya. Tetapi dari segi agama kita sama-sama saudara. Apa yang mengikat begitu kuat antara saya dengan antum, yaitu agama ini dan keimanan. Ya. Diriwayatkan dalam riwayat yang saya disebutkan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza qauman lam yughir alaihim hatta yusbiha fa in sami'a adzanan wa illa aghara alaihim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika memerangi suatu kaum, beliau tidak menyerang hingga tiba waktu pagi. Ya. Makanya para jamaah sekalian, waktu pagi itu sangat berkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi mereka. Makanya di antara salah satu penghalang rezeki itu, kata Ibnu Qayyim, adalah tidur pagi. Ya, tidur pagi, ya, kecuali bagi yang sakit. Ya. Apabila beliau mendengar azan, beliau tidak menyerang mereka. Dan jika tidak mendengar azan, maka beliau menyerang mereka. Hadis Bukhari dan Muslim dari Anas. Sabda Nabi SAW, wa hisabuhum 'ala Allah. Ya. Adapun hisab perbuatan mereka terserah Allah, dikembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bahwa dua kalimat syahadat dengan mendirikan sholat melindungi jiwa pelakunya dan hartanya di dunia, kecuali jika ia melakukan perbuatan yang menjadikan darahnya halal. Adapun di akhirat, maka perhitungan perbuatannya terserah Allah. Ya. Orang yang membunuh, ya walaupun dia mendirikan sholat, maka tetap nanti juga akan terkena imbas dari dosanya. Ya, walaupun dia terkena hukuman mati misalkan. Ya. Kalau dia tidak bertaubat, ya maka disitulah dosanya malah bertambah. Ya. Jikalau dia bertaubat, maka dia diampuni dosanya. Ya. Jika ia jujur dan tulus, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga karena masuk Islam. Ya. Jika ia berdusta, maka ia termasuk golongan orang-orang munafik dan tempatnya adalah kerak neraka paling bawah. Ya. Ini footnote-nya di mana nih? Nomor 6. 4. Hadis ini merupakan dalil bagi mereka yang berpendapat bahwa orang zindiq. Ya. Di situ footnote-nya nomor 6 di bawah. Pada asalnya kata zindik berasal dari kata Persia. Banyak sekali kata-kata Persia itu, kosakata Persia itu terdapat dalam bahasa Arab. Dan banyaknya kosakata bahasa Persia itu biasanya digunakan adalah untuk nama seseorang. Mungkin antum pernah mendengar seorang ahli nahwu namanya Sibawayh. Pernah? Ya, Imam Sibawayh, seorang ahli nahwu. Ya, walaupun Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan dia bukan nabinya nahwu. Ya, tapi dia adalah imam nahwu. Terdapat sebuah kesalahan juga. Nah, Sibawayh ini bukan nama aslinya dia. Bukan nama aslinya dia. Tapi ini adalah julukan. Nah, Sibawayh itu maknanya apa?
Dalam bahasa Arab maknanya adalah suka membau apel. Jazakallahu khairan. Suka membau apel. Dan si bawahi ini adalah kosakata Persia. Kosakata Persia. Ya. Dan masih banyak lagi nama-nama, ya, termasuk juga bahasa-bahasa Ibrani. Dan ini kebanyakannya kalau di dalam kitab-kitab, entah itu di dalam Al-Quran, Sunnah, atau kitab-kitab para ulama, itu hanya nama saja. Kalau kosakatanya, maka bahasa Arab lebih afdol. Bahasa Arab lebih mulia. Karena dia adalah bahasa surga, bahasa Islam. Ibrahim itu nama Arab atau bukan? Bukan. Ya, dia adalah ya bahasa Ibrani, bukan nama Arab, bukan nama Arab. Ya, sehingga apa? Walaupun disebutkan di dalam Al-Quran, maka bukan berarti dia adalah Arab. Ya. Seperti Maisarah di kita itu salah, tadinya perempuan, apalagi dikasih awalnya Siti. Padahal dia dalam seluruh riwayat, ada beberapa riwayat yang disebutkan Maisarah ini laki-laki. Ya. Walaupun di situ ada tak marbutah. Ya, tak marbutah itu semuanya adalah mu'annats kecuali yang menjadi tanda bagi mudzakkar. Ya, contohnya Hudzaifah. Enggak mungkin Hudzaifah itu perempuan. Hamzah, bukan Hamzah loh ya. Hamzah itu pasti laki-laki, nggak mungkin perempuan. Nah, seperti itu. Zindiq berasal dari bahasa Persia, yaitu para pengikut Daishan. Kemudian Mani, kemudian Muzdik. Mereka menyatakan bahwa cahaya adalah pencipta kebaikan. Iya. Sedangkan kegelapan adalah pecinta keburukan. Mereka tidak mengakui ada pencipta selain keduanya. Mereka itulah asal muasal kaum Zindik. Mereka telah dibunuh dan diusir dari Persia sebelum lahirnya Islam. Ya. Nah, sekarang Persia itu diantaranya adalah Iran. Ya, diantaranya yang paling dominan adalah Iran. Dan Syiah di sana. Dan sekarang para rahib-rahib mereka pun juga intinya Iran itu terjadi gonjang-ganjing yang mana antara rakyatnya dengan para pembesar agama mereka. Iya. Kemudian kata zindik menjadi sebuah sebutan atas orang ateis, munafik, ya, dan orang yang menampakkan kekafiran dan kezaliman yang besar. Makanya orang-orang ateis itu sebenarnya perlu dikasihani. Ya, orang-orang yang perlu dikasihani dan bahkan harus dikasihani. Kenapa demikian? Di saat dia itu tidak mengakui seluruh Tuhan dalam tanda kutip, terutama Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh Tuhan tidak mengakui mereka. Paham ya? Seperti ini. Ya. Makanya apa? Mereka perlu syahadat la ilaha illallah. Hadis ini merupakan dalil bagi mereka yang berpendapat bahwa orang zindik, munafik diterima taubatnya jika ia memperlihatkan kesungguhan kepada Islam. Makanya taubat itu merupakan ucapan, dan ucapan itu haruslah direalisasikan secara nyata dalam bentuk perbuatan. Ia berpendapat orang munafik tidak boleh dibunuh karena ia terlihat memiliki sifat munafik. Tetapi sebenarnya orang munafik itu, sifat munafik itu karena kekufuran sebenarnya. Ya, karena kekufuran. Sebagaimana dahulu Nabi SAW memperlakukan orang-orang munafik, dan beliau memperlakukan hukum-hukum Islam secara lahiriah kepada mereka, padahal beliau mengetahui adanya sifat kemunafikan yang disembunyikan pada sebagian mereka. Ya. Makanya pada dasarnya kemunafikan itu asalnya adalah kekufuran. Untuk menutupi kekufuran mereka itu, mereka bersifat sebagai orang munafik. Ya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam satu riwayatnya. Dikatakan satu riwayatnya, kadang seorang imam itu memiliki beberapa pendapat.
Ya, entah itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, terlebih lagi Imam Syafi'i yang masyhur dengan qaulul qadim dan qaul jadid. Pendapat beliau yang lama dan pendapat beliau yang baru. Ketika yang lama ketika beliau di Irak, yang kedua ketika beliau di Mesir. Itu. Begitu juga dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad juga punya beberapa riwayat perkataan tentang sebuah fikih. Dan itu tidak mempengaruhi beliau itu pindah dari Irak ke tempat yang lain, karena memang beliau rahimahullahu taala ya sampai wafatnya berada di Irak. Tetapi sebagian perkataan beliau itu ada riwayat yang berbeda. Khattabi menuturkan bahwa inilah pendapat mayoritas ulama, yaitu orang zindik yang bertaubat. Nah, berbeda dengan Imam Malik di situ, footnote-nya nomor 7, Imam Malik rahimahullah berpendapat ya, bahwa taubatnya seorang zindik tidak diterima, dan pendapat serupa diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Ini sering kita dapatin dalam sebuah fikih. Namanya juga fikih. Ya. Fikih itu, jikalau ada pendapat para ulama, itu akan memberikan ilmu. Ya, makanya ikhtilafu ummatur rahmah itu cocok di fikih walaupun hadis ini dhaif. Iya. Aku katakan maksudnya adalah taubatnya tidak diterima di dunia, bahkan ia wajib dijatuhi hukuman mati. Adapun di akhirat maka Allah mengampuni semua dosa selama hamba itu jujur bertaubat. Allah Ta'ala berfirman, fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lihat pembahasan lebih lanjut taubatnya seorang zindik dalam kitab Syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim. Kita udah punya tuh di lemari itu warna biru. Ya. Nah, faedah dari hadis ini, yang pertama, Nabi SAW hanyalah seorang hamba yang diutuskan atau ditugaskan, diperintah sebagaimana nabi-nabi yang lain. Maka kewajiban beliau adalah menyampaikan. Adapun hidayah 100% milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulun itu maknanya adalah utusan. Nah, utusan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya umirtu itu maknanya adalah diperintah. Diperintah itu dalam bahasa Arab ini disebut dengan fi'il majhul. Fi'il majhul. Artinya majhul di sini fa'ilnya, pelakunya. Siapa yang memerintahkan? Tentu saja Allah. Namanya nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wajibnya memerangi manusia hingga mereka mau melaksanakan hal-hal di atas, yaitu syahadatain, kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ternyata yang disebutkan dalam hadis ini cuma dua, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Karena para ulama ittifaq, wallahu alam, bahwasanya dua hal ini menyebabkan seseorang ketika tidak melakukannya kafir. Tentang membayar zakat, kenapa Abu Bakar radhiyallahu anhum memerangi mereka? Karena mereka tidak membayar zakat, makanya diperangi. Yang ketiga, wajib mengucapkan la ilaha illallah dengan hati dan lisan. Hati ikhlas, lisan. Makanya ketika mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, walaupun sebenarnya tidak dengan hati, ya, dengan lisan saja sudah menjadikan seorang itu muslim. Tetapi supaya menjadi lebih afdol syahadat tersebut adalah dengan diyakini dengan hati, dengan ikhlas. Ya. Yang keempat, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan meniadakan sesembahan selainnya. Ya. Yang kelima, wajibnya mendirikan sholat karena orang yang tidak melaksanakan sholat tidak terhalang untuk diperangi. Makanya orang yang sampai pada hakikat itu wajib diperangi sebenarnya. Ya. Tetapi
Ya, disinilah hujjah, perlunya hujjah, yaitu hujjah berupa ilmu. Ya. Yang keenam, darah dan nyawa orang kafir adalah halal. Ya. Makanya orang murtad itu halal darahnya. Man ghayyara dinahu faqtulhu. Ya. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia atau perangi dia. Yang ketujuh, hisab atau perhitungan amal manusia adalah wewenang Allah. Seorang rasul tidak berkewajiban melainkan hanya menyampaikan, demikian juga para ulama atau para dai. Kita sekedar menyampaikan. Bahkan pun antum hanya sekedar menyampaikan kepada keluarga antum, tidak bisa merubah. Yang hanya bisa merubah itu adalah mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, hadis ini menjelaskan tentang hukum dasar dan kaidah dibolehkannya memerangi manusia dan diharamkan melakukannya kecuali karena adanya sebab-sebab di atas. Syahadat, kemudian sholat dan menunaikan zakat. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Monggo.